Di tengah herek pikak Jakarta, tahun 2025, Andreas Santoso menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang sudah teratur. Usianya baru 30 tahun, tapi dia sudah menjadi pendeta muda di sebuah gereja komunitas kecil di kawasan Menteng. Gereja itu bukan yang megah seperti katedral besar, tapi cukup ramai setiap akhir pekan. Andreas lahir dan besar di keluarga Kristen yang taat. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, selalu menekankan pentingnya iman sejak kecil. Ibu Andreas sudah meninggal saat dia masih remaja, meninggalkan pelajaran tentang keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Keluarga mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di Menteng, daerah yang dulu elit, tapi sekarang campur aduk dengan lalu lintas macet dan gudang-gudang tinggi yang menjulang. Setiap pagi, Andreas bangun sebelum matahari terbit. Dia mulai hari dengan doa singkat di kamarnya, lalu berolahraga jogging di sekitar Taman Menteng yang masih sepi. Jakarta sudah berubah banyak sejak pandemi bertahun-tahun lalu. Mobil listrik mulai mendominasi jalanan, dan aplikasi ojek online semakin canggih dengan drone pengiriman. Tapi bagi Andreas, kehidupan sehari-hari tetap fokus pada dua hal utama: gereja dan bisnisnya. Sebagai pendeta, dia memimpin ibadah minggu, mengajar kelas Alkitab untuk anak muda, dan mengorganisir acara sosial seperti bakti sosial di kampung-kampung sekitar. Umatnya kebanyakan keluarga kelas menengah yang sibuk dengan pekerjaan di pusat kota. Andreas bukan pendeta biasa, dia karismatik, dengan senyum lebar dan suara yang tegas saat berkhotbah. Orang-orang suka mendengarnya karena dia bisa menyampaikan pesan Alkitab dengan cara yang relevan dengan kehidupan modern. Misalnya, dia sering bicara tentang bagaimana iman bisa membantu mengatasi stres kerja di era digital ini. Tapi di balik karisma itu, Andreas punya sisi skeptis terhadap agama lain, terutama Islam. Bukan karena kebencian, tapi lebih karena pengalaman masa kecil. Saat kecil, dia sering mendengar cerita dari ayahnya tentang konflik agama di berbagai daerah Indonesia. Ayahnya bilang, "Kita harus kuatkan iman kita supaya tidak tergoda pengaruh luar." Itu membuat Andreas tumbuh dengan pandangan bahwa Kristen adalah jalan satu-satunya yang benar untuk melindungi umatnya. Andreas sering mengadakan debat agama, bukan debat sembarangan, tapi yang terstruktur di gereja atau melalui Zoom meeting. Dia undang pembicara dari luar, termasuk tokoh Muslim, untuk diskusi terbuka. Tujuannya sederhana, menunjukkan keunggulan ajaran Kristen melalui argumen teologi. Andreas mahir dalam hal itu. Dia pernah kuliah teologi di sebuah universitas swasta di Jakarta dan baca banyak buku tentang sejarah agama. Argumen favoritnya adalah tentang kasih Tuhan yang ditunjukkan melalui pengorbanan Yesus. "Lihat, di Kristen, Tuhan turun ke bumi untuk menyelamatkan kita," katanya sering. Debat-debat ini membuat namanya dikenal di komunitas Kristen Jakarta. Beberapa umat bahkan datang dari luar Menteng untuk ikut. Selain gereja, Andreas punya bisnis sampingan yang sukses. Dia pengusaha alat musik tradisional Indonesia, mulai dari angklung, gamelan, sampai sasando. Bisnis ini dimulai saat kuliah. Ketika dia ikut workshop budaya di Yogyakarta, dia lihat potensi besar di pasar internasional, terutama turis asing yang suka barang otentik Indonesia. Sekarang, tokonya di sebuah mal di Sudirman punya cabang online yang laris manis. Andreas sering ikut pameran, dan karyawannya sudah lebih dari 10 orang. Bisnis ini bukan hanya soal uang, tapi juga cara Andreas melestarikan budaya. Dia bilang, musik tradisional bisa jadi jembatan untuk menyampaikan pesan damai dari Tuhan. Suatu hari, di pertengahan tahun 2025, Andreas mendapat undangan untuk kolaborasi bisnis. Ada acara musik lintas budaya di Monumen Nasional atau Monas yang diadakan oleh pemerintah kota Jakarta.
Acara itu bagian dari Festival Budaya Nasional untuk mempromosikan keragaman Indonesia di era pasca pandemi. Andreas diminta menyediakan alat musik tradisional untuk pertunjukan. Rekannya adalah Ahmad Faisal, seorang pengusaha kopi asal Aceh yang cukup terkenal. Ahmad punya kedai kopi, spesialisasi gayo dan robusta, dengan cabang di beberapa kota besar. Dia taat beragama Islam, sering ikut kegiatan masjid di Aceh dulu sebelum pindah ke Jakarta. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah kafe di sekitar Monas. Andreas datang dengan mobil listriknya, parkir di area yang sudah ramai dengan persiapan acara. Monas tahun 2025 sudah lebih hijau, dengan taman vertikal dan jalur pejalan kaki yang luas. Andreas bawa sampel angklung dan gamelan kecil untuk demo. Ahmad sudah menunggu di meja luar dengan secangkir kopi hitam di tangan. Mereka saling jabat tangan dan langsung bicara bisnis. Ahmad ingin kolaborasi ini gabungkan musik tradisional dengan aroma kopi Aceh untuk ciptakan pengalaman unik bagi pengunjung festival. Awalnya, Andreas lihat pertemuan ini sebagai kesempatan bisnis biasa. Dia hitung-hitungan untung rugi dan lihat potensi ekspansi toko alat musiknya. Tapi saat Ahmad cerita tentang latar belakangnya, Andreas mulai perhatikan lebih dalam. Ahmad bilang dia besar di Aceh, daerah yang kental dengan syariat Islam. Dia pindah ke Jakarta untuk bisnis, tapi tetap jaga ibadahnya. Andreas dengan sifat skeptisnya langsung mikir ini peluang bagus untuk ajak Ahmad masuk Kristen. Dia sudah bayangin argumen teologi yang kuat, seperti bagaimana Alkitab lebih lengkap daripada Al-Quran. Andreas bukan orang yang memaksa, tapi dia yakin dengan imannya sendiri. Setelah pertemuan, Andreas pulang ke rumah di Menteng. Rumah itu masih seperti dulu, dengan taman kecil di depan dan foto keluarga di dinding. Istri Andreas, Maria, sudah menunggu dengan makan malam. Mereka menikah 2 tahun lalu, dan Maria dukung penuh karir Andreas. Ayahnya tinggal bersama mereka, membantu urus rumah. Malam itu, Andreas cerita sekilas tentang Ahmad. Orangnya ramah, tapi dari Aceh pasti taat Islam banget, katanya. Ayahnya mengangguk. Ingatkan lagi soal pentingnya jaga iman. Andreas setuju, tapi dalam hati, dia mulai penasaran. Apa yang membuat orang seperti Ahmad begitu yakin dengan agamanya? Hari-hari berikutnya, persiapan acara di Monas semakin intens. Andreas sering ke sana, atur panggung untuk pertunjukan musik. Ahmad juga datang, bawa timnya untuk set up booth kopi. Mereka bertemu lagi beberapa kali, bahas detail kolaborasi. Andreas mulai lihat sisi lain Ahmad. Orangnya disiplin, tapi santai. Ahmad suka cerita tentang kopi Aceh yang ditanam di pegunungan, dan bagaimana bisnisnya bantu petani lokal. Andreas balas cerita tentang alat musik tradisional, dan bagaimana itu bagian dari warisan Indonesia. Di sela-sela itu, Andreas tetap jalani tugas gereja. Minggu pagi, dia khotbah tentang perlindungan Tuhan di tengah dunia yang keotik. Umatnya antusias, dan setelah ibadah, ada sesi tanya-jawab. Beberapa orang tanya soal pengaruh agama lain di Jakarta yang multikultural. Andreas jawab tegas, kita harus hormati, tapi jangan lupa akar kita. Itu membuatnya semakin yakin untuk dekati Ahmad secara spiritual. Akhirnya, hari acara tiba. Monas ramai dengan ribuan pengunjung. Ada panggung utama dengan musik campuran, gamelan dari Jawa, angklung dari Sunda, dan iringan kopi gratis dari Ahmad. Andreas naik panggung, perkenalkan alat musiknya. Ahmad ikut, jelaskan bagaimana kopi Aceh bisa dinikmati sambil dengar musik. Acara sukses, dan media lokal liput. Setelah itu, Andreas dan Ahmad duduk di tenda belakang, istirahat. Saat itulah, Andreas mulai pikir serius. Ini saatnya ajak Ahmad diskusi lebih dalam tentang iman,
Malam harinya, Andreas di rumah renungkan hari itu. Jakarta malam hari masih hidup dengan suara klakson dan lampu neon dari gedung tinggi. Dia buka laptop, cari info tentang Islam di Aceh. Bukan untuk pahami, tapi untuk siapkan argumen debat. Andreas yakin, dengan pengetahuan teologinya, dia bisa tunjukkan jalan yang benar. Tapi tanpa sadar, pertemuan dengan Ahmad sudah mulai goreskan tanda tanya di hatinya. Apa benar semua orang luar Kristen salah? Itu pikiran yang muncul sekilas, tapi Andreas tepis. Besok, dia rencana ajak Ahmad diskusi lagi. Kali ini bukan bisnis, tapi soal keyakinan. Hidup Andreas di Menteng terus berjalan seperti biasa. Bisnis alat musik laris, gereja stabil, keluarga bahagia. Tapi pertemuan dengan Ahmad seperti batu kecil yang mulai gerakan air tenang. Andreas tidak tahu bahwa ini awal dari perjalanan panjang yang akan ubah segalanya. Di Jakarta yang sibuk ini, di mana orang dari berbagai agama hidup berdampingan, Andreas mulai hadapi pertanyaan yang selama ini dia hindari. Tapi untuk sekarang, dia masih yakin dengan jalan lamanya. Seiring hari berganti, Andreas semakin sering hubungi Ahmad untuk urusan bisnis. Mereka rencana kolaborasi lanjutan, mungkin buka booth bersama di festival lain. Andreas gunakan kesempatan itu untuk selipkan pertanyaan soal iman. Ahmad jawab santai, tanpa memaksa. Itu membuat Andreas semakin penasaran. Di gereja, dia tetap adakan debat, tapi sekarang dengan contoh dari pengalaman pribadi. Umatnya lihat Andreas lebih energik, tapi tidak tahu ada sesuatu yang mulai berubah di dalam dirinya. Akhir bab ini, Andreas siap untuk langkah selanjutnya. Dia undang Ahmad ke warung kopi di Tamrin. Katanya untuk bahas bisnis, tapi dalam hati, Andreas sudah siapkan argumen teologi terbaiknya. Jakarta 2025 terus bergerak cepat dengan MRT baru dan gedung pencakar langit. Tapi bagi Andreas, perubahan terbesar mungkin ada di dalam dirinya sendiri. Malam itu, Jakarta masih panas, meski matahari sudah lama tenggelam. Lampu neon dari gudang-dang tinggi di sepanjang jalan Tamrin berkedip-kedip, menciptakan lautan warna yang bergerak di atas aspal basah sisa hujan sore. Andreas Santoso keluar dari taksi online di depan sebuah warung kopi kecil yang tersembunyi di antara ruko-ruko modern. Warung itu bernama Kopi Gayo Tamrin, cabang kecil milik Ahmad Faisal. Andreas sudah janjian untuk bahas detail kolaborasi lanjutan setelah acara sukses di Monas. Tapi dalam hati, dia punya rencana lain. Malam ini, dia ingin mulai diskusi tentang iman. Dia bawa catatan kecil di ponselnya, penuh poin-poin argumen teologi yang sudah dia siapkan selama berhari-hari. Ahmad Faisal sudah menunggu di meja paling belakang. Dia pakai kemeja lengan pendek warna putih, lengan digulung sampai siku, dan sarung tenun Aceh melilit pinggang. Di depannya ada 2 cangkir kopi hitam kecil, masih mengepul. Andreas duduk, taruh tasnya di kursi kosong, dan langsung mulai bicara soal bisnis. Mereka bahas rencana buka booth permanen di Mall Sudirman, gabungkan alat musik tradisional dengan kopi spesial. Ahmad setuju, tapi dia lebih santai. Dia bilang, bisnis itu penting, tapi jangan sampai lupa nikmati prosesnya. Andreas angguk, tapi pikirannya sudah melayang ke topik lain. Setelah setengah jam bicara angka dan kontrak, Andreas akhirnya buka kartu. Dia bilang, dia penasaran dengan cara Ahmad jalani hidup sebagai muslim taat di tengah Jakarta yang sibuk. Ahmad tersenyum, jawab bahwa iman itu seperti kopi, makin lama diseduh, makin terasa rasanya. Andreas tidak mau kalah. Dia mulai keluarkan argumen pertama. Bagaimana Kristen punya konsep kasih Tuhan yang nyata melalui Yesus. Dia cerita tentang pengorbanan di salib dan bagaimana itu bukti Tuhan turun ke bumi untuk selamatkan manusia. Ahmad dengar dengan tenang. Sesekali angguk, tapi tidak langsung balas.
Dia tuang kopi lagi untuk Andreas. Bilang, coba dulu kopi Gayo asli sebelum lanjut. Diskusi mulai memanas. Saat Andreas tanya tentang konsep Tuhan dalam Islam. Dia bilang, di Kristen, Tuhan itu 3 dalam 1. Trinitas. Dan itu sulit dipahami kalau tidak pakai iman. Ahmad jawab pelan, bahwa di Islam, Tuhan itu 1, tanpa sekutu. Dan itu lebih sederhana. Andreas langsung balas dengan ayat Alkitab. Tapi Ahmad tidak terpancing. Dia malah tanya balik, apa Andreas pernah baca Al-Quran langsung? Andreas jawab belum. Tapi dia tahu isinya dari buku-buku teologi. Ahmad keluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia, ukuran saku, sampul hijau tua. Dia geser ke Andreas. Bilang baca dulu, baru kita lanjut diskusi. Andreas terkejut, tapi ambil buku itu. Dia bilang dalam hati, ini kesempatan bagus untuk cari celah. Malam itu, mereka lanjut bicara sampai warung hampir tutup. Ahmad cerita tentang Nabi Isa dalam Islam, bahwa dia dihormati sebagai nabi besar, tapi bukan Tuhan. Andreas merasa argumennya kuat, tapi ada sesuatu di cara Ahmad bicara yang membuatnya tidak bisa langsung menang. Mereka akhiri malam dengan janji ketemu lagi minggu depan. Andreas pulang ke apartemen di Sudirman, bawa Al-Quran itu di tas. Apartemennya di lantai 25. Pemandangan kota malam terlihat jelas dari jendela. Jakarta 2025 punya lampu drone yang terbang-terbang di langit. Iklan produk baru di apartemen. Andreas taruh Al-Quran di meja kerja. Maria, istrinya, sudah tidur. Dia buka buku itu dengan niat membantah. Mulai dari surat Al-Fatihah, dia baca terjemahannya, kata-kata sederhana, tapi langsung ke hati. Dia lanjut ke surat Maryam, tentang kelahiran Nabi Isa. Andreas terkejut, ceritanya mirip Injil, tapi tanpa doktrin Trinitas. Dia baca lagi ayat tentang Tauhid, kesatuan Tuhan. Pikirannya mulai goyah. Selama ini, dia yakin Trinitas adalah kebenaran mutlak. Tapi malam itu, dia mulai ragu. Bukan karena kalah debat, tapi karena ada sesuatu yang terasa pas di hatinya. Hari-hari berikutnya, Andreas mulai baca Al-Quran setiap malam. Dia sembunyikan dari Maria dan ayahnya. Di gereja, dia tetap khotbah seperti biasa. Minggu pagi, dia bicara tentang pentingnya iman yang kuat di tengah godaan dunia. Umatnya antusias, tapi Andreas mulai rasakan beban. Dia lihat wajah-wajah mereka, dan tiba-tiba takut kalau mereka tahu dia sedang ragu. Bisnis alat musik tetap jalan. Dia ke Yogyakarta untuk ambil stok gamelan baru, ketemu pengrajin lokal. Di sana, dia lihat masjid kecil di pinggir sawah, dan tanpa sadar, dia berhenti sejenak di depannya. Pikirannya kembali ke Al-Quran. Pertemuan kedua dengan Ahmad di warung yang sama. Kali ini, Andreas sudah siap dengan catatan dari bacaannya. Dia tanya tentang ayat-ayat yang dia tandai, terutama soal Nabi Isa. Ahmad jelaskan dengan sabar bahwa Islam menghormati Yesus sebagai nabi, tapi Tuhan tetap satu. Andreas balas dengan argumen Paulus dari Alkitab, tapi Ahmad tidak terpancing emosi. Dia malah cerita pengalaman pribadinya di Aceh. Bagaimana salat 5 waktu bantu dia tetap tenang di tengah bisnis yang sibuk. Andreas dengar dan mulai bandingkan dengan rutinitas doanya sendiri. Doa Kristen terasa rutin, tapi salat yang Ahmad ceritakan terasa lebih terstruktur. Malam itu, diskusi berakhir lebih awal. Ahmad harus ke masjid untuk salat Isya. Andreas ikut sampai luar warung. Lihat Ahmad naik motor listrik ke arah masjid terdekat. Andreas pulang, tapi pikirannya penuh. Di apartemen, dia buka Al-Quran lagi. Kali ini, dia baca surat Al-Ikhlas, 4 ayat pendek tentang Tuhan yang Maha Esa. Andreas ulang baca berkali-kali. Ada sesuatu yang klik di hatinya. Dia ingat khotbahnya sendiri tentang kasih Tuhan. Tapi malam itu, kesatuan Tuhan
terasa lebih murni. Krisis iman mulai terasa nyata. Andreas mulai hindari debat agama di gereja. Dia bilang ke umatnya, dia sedang fokus ke acara sosial. Tapi sebenarnya, dia takut kalau argumennya sendiri mulai goyah. Maria mulai curiga. Suatu malam, dia tanya, kenapa Andreas sering termenung? Andreas jawab, hanya capek bisnis. Ayahnya juga perhatikan, tapi tidak tanya banyak. Dia hanya ingatkan Andreas untuk tetap kuat dalam iman. Di tengah semua itu, Andreas mulai mimpi aneh. Bukan mimpi biasa, tapi seperti panggilan. Dia lihat dirinya berdiri di tengah Monas, dikelilingi orang-orang dari berbagai agama. Ada suara lembut yang bilang, cari kebenaran. Andreas bangun. Keringat dingin, dia buka Al-Quran lagi, baca sampai subuh. Jakarta mulai terang. Suara azan dari masjid dekat apartemen terdengar samar. Andreas belum pernah dengar azan dengan hati terbuka, tapi malam itu, suara itu terasa memanggil. Pertemuan ketiga dengan Ahmad jadi titik balik. Kali ini, Andreas tidak bawa argumen. Dia hanya tanya, bagaimana Ahmad bisa begitu yakin? Ahmad cerita tentang perjalanan hidupnya. Dari Aceh ke Jakarta, dan bagaimana Al-Quran jadi pegangan. Andreas dengar, dan mulai cerita tentang keraguannya sendiri. Dia akui, dia mulai ragu dengan Trinitas. Ahmad tidak bilang apa-apa, hanya angguk. Dia bilang, cari sendiri jawabannya. Tuhan akan tunjukkan jalan. Malam itu, Andreas pulang dengan hati yang berat. Dia lihat Jakarta dari jendela taksi, gedung-gedung tinggi, orang-orang sibuk, masjid dan gereja berdampingan. Dia sadar, selama ini dia hidup di kotak kecil imannya sendiri. Al-Quran di tangannya terasa lebih berat dari biasanya. Di apartemen, Maria sudah tidur. Andreas duduk di balkon, lihat lampu kota. Dia buka ponsel, cari video tentang Islam di Indonesia. Dia lihat cerita mu'alaf, orang-orang yang hijrah seperti dia sedang alami. Krisis iman Andreas semakin dalam. Dia mulai kurangi kegiatan gereja. Bilang ke umatnya, dia butuh istirahat. Bisnis tetap jalan, tapi pikirannya tidak fokus. Dia sering ke Tamrin sendirian. Duduk di warung kopi Ahmad, meski Ahmad tidak ada. Dia pesan kopi gayo, buka Al-Quran, baca pelan-pelan. Orang-orang di sekitar tidak tahu. Pendeta muda ini sedang hadapi badai dalam hatinya. Akhir bab ini, Andreas sudah diambang perubahan besar. Dia masih pendeta, masih suami Maria, masih anak ayahnya. Tapi di dalam, dia mulai lihat dunia dengan cara baru. Debat di Tamrin bukan lagi soal menang kalah, tapi soal cari kebenaran. Jakarta terus bergerak dengan kereta cepat baru dan pasar malam yang ramai. Tapi bagi Andreas, perjalanan terpenting ada di dalam dirinya. Dia belum tahu bahwa mimpi berikutnya akan bawa dia ke tempat yang selama ini dia hindari. Masjid Istiqlal. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seperti air bah yang jatuh dari langit kelam. Andreas Santoso berdiri di balkon apartemen lantai 25 di Sudirman. Tangannya memegang pagar dingin, matanya menatap lampu-lampu kota yang berkedip di kejauhan. Petir sesekali menyambar, menerangi gedung-gedung pencakar langit yang berdiri megah di tengah ibu kota. Di dalam apartemen, Maria sudah tertidur lelap. Ayahnya juga di kamar sebelah. Tapi Andreas tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah dia baca berulang-ulang selama 2 minggu terakhir. Surat Al-Ikhlas, Al-Baqarah, Maryam, semuanya terngiang di kepalanya. Dia merasa seperti orang yang berdiri di tepi jurang. 1 langkah lagi bisa jatuh. Tapi entah kemana, malam itu Andreas memutuskan untuk tidur lebih awal. Dia matikan lampu kamar, tarik selimut, dan coba tutup mata. Tapi tidurnya tidak tenang. Dalam mimpi, dia melihat dirinya berdiri di tengah lapangan luas. Bukan Monas, bukan Menteng, tapi tempat yang asing,
sekaligus familiar. Di depannya berdiri sebuah bangunan besar dengan kubah emas yang bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Masjid Istiqlal. Andreas tahu itu dari foto-foto yang pernah dia lihat di internet. Tapi dia belum pernah benar-benar masuk ke sana. Di sekitarnya ada ribuan orang dari berbagai latar belakang. Ada yang pakai peci, ada yang pakai salib di leher, ada yang pakai baju adat dari berbagai daerah Indonesia. Mereka semua berdiri dalam barisan rapi, menghadap ke arah yang sama. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di telinganya. Bukan suara manusia, tapi seperti angin yang berbisik. Cari kebenaran, Andreas, jangan takut. Dia mencoba melihat sumber suara itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya cahaya putih yang semakin terang memenuhi seluruh pandangannya. Andreas merasa tubuhnya ringan, seperti melayang. Dia berjalan mendekati masjid itu. Pintu besar terbuka lebar, dan di dalam dia melihat karpet hijau luas, tiang-tiang besar, dan langit-langit tinggi yang dihiasi kaligrafi. Tidak ada orang di dalam, tapi suasananya damai. Andreas merasa seperti pulang ke rumah yang sudah lama dia tinggalkan. Di tengah mimpi itu, Andreas tiba-tiba melihat sosok seorang pria berjubah putih. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya penuh kasih. Pria itu mengulurkan tangan, dan di tangannya ada Al-Quran. Andreas mengulurkan tangan untuk mengambil, tapi sebelum jari jarinya menyentuh buku itu, mimpi berakhir. Dia terbangun dengan napas tersengal. Jam di samping tempat tidur menunjukkan jam 3:15 pagi. Hujan masih turun, tapi lebih reda. Andreas duduk di tepi ranjang. Keringat dingin membasahi bajunya. Dia menoleh ke meja samping. Al-Quran, terjemahan yang diberikan Ahmad, masih ada di sana, terbuka di halaman yang dia tandai kemarin. Pagi harinya, Andreas bangun lebih awal dari biasanya. Maria masih tidur. Dia mandi, pakai baju biasa kemeja putih, dan celana jeans tanpa tanda pengenal pendeta. Dia tidak ke gereja seperti biasa. Sebaliknya, dia naik mobil listriknya dan menuju ke arah Monas. Tapi bukan Monas tujuannya. Dia belok ke Jalan Medan Merdeka menuju Masjid Istiqlal. Jantungnya berdegup kencang. Selama ini, dia hanya melihat masjid itu dari luar saat lewat dengan mobil. Tapi hari ini, dia merasa ada tarikan kuat yang tidak bisa dia tolak. Dia parkir di area pengunjung, lalu berjalan pelan menuju gerbang utama. Masjid Istiqlal pagi itu sepi. Hanya ada beberapa jamaah yang datang untuk salat subuh. Andreas berdiri di depan pintu masuk. Ragu, dia bukan Muslim. Apa yang dia lakukan di sini? Tapi mimpi malam tadi terlalu nyata. Dia akhirnya melangkah masuk, melepas sepatu, dan menyimpannya di rak. Di dalam, udara sejuk menyambutnya. Karpet hijau lembut di bawah kakinya. Dia berjalan pelan, melihat ke sekeliling. Kubah besar di atas kepalanya terasa menenangkan. Dia tidak tahu harus kemana. Jadi dia hanya berdiri di tengah ruangan, menutup mata, dan mencoba merasakan apa yang ada di hatinya. Saat itulah Andreas merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bukan kedamaian dari khotbah di gereja, bukan dari bisnis yang sukses, bukan dari keluarga yang harmonis. Ini berbeda, seperti ada beban besar yang terangkat dari pundaknya. Dia ingat ayat-ayat Al-Quran yang dia baca tentang Tuhan yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia ingat keraguannya pada Trinitas, doktrin yang selama ini dia ajarkan, tapi mulai terasa rumit di hatinya. Di masjid ini, semuanya terasa sederhana, hanya dia dan Tuhan. Andreas menghabiskan hampir 1 jam di sana. Dia tidak salat, karena dia belum tahu caranya. Tapi dia duduk di sudut, membaca Al-Quran dari ponselnya. Beberapa jamaah lewat, tersenyum ramah, tapi tidak ada yang mengganggu. Setelah itu, dia keluar dengan perasaan campur aduk.
Dia merasa bersalah karena meninggalkan gereja tanpa keterangan. Tapi di saat yang sama, dia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Sepanjang hari itu, Andreas tidak bisa fokus. Di kantor toko alat musiknya di Sudirman, dia hanya duduk di ruang kerja, menatap layar komputer tanpa benar-benar bekerja. Karyawannya bertanya, apa dia sakit? Tapi dia hanya gelengkan kepala. Maria menelepon, tanya kenapa dia tidak ke gereja. Andreas bilang, ada urusan bisnis mendadak. Bohong kecil, tapi dia belum siap cerita yang sebenarnya. Malam harinya, dia ketemu Ahmad di warung kopi Tamrin lagi. Kali ini, Andreas yang cerita lebih banyak. Dia akui bahwa dia mulai sering ke masjid. Meski hanya duduk dan merenung, Ahmad tidak terkejut. Dia hanya bilang, itu panggilan hati, ikuti saja. Krisis iman Andreas semakin memuncak. Dia mulai menarik diri dari komunitas gereja. Dia batalkan beberapa jadwal khotbah, bilang ke majelis gereja bahwa dia butuh waktu untuk keluarga. Tapi sebenarnya, dia takut berdiri di mimbar dan berbohong pada umatnya. Dia masih pakai kalung salib. Tapi mulai jarang. Di rumah, ayahnya mulai curiga. Suatu malam, saat makan malam, ayahnya tanya langsung apa yang terjadi. Andreas hanya jawab bahwa dia sedang cari kedamaian. Ayahnya mengerenyit, tapi tidak lanjut tanya. Beberapa hari setelah kunjungan pertamanya, Andreas kembali ke Istiqlal. Kali ini malam hari. Setelah Isya, masjid lebih ramai, tapi tetap tenang. Dia duduk di halaman, lihat orang-orang keluar masuk. Ada keluarga muda, ada lansia, ada anak-anak, semuanya tampak damai. Andreas mulai belajar gerakan salat dari video di ponselnya. Dia tidak berani lakukan di masjid, tapi di apartemen, saat sendirian, dia coba. Gerakan sederhana, tapi terasa bermakna. Dia mulai paham kenapa Ahmad bilang salat itu seperti reset hati. Konflik dalam dirinya semakin berat. Di satu sisi, dia masih pendeta. Dia punya tanggung jawab pada umat, pada keluarga, pada warisan ayahnya. Di sisi lain, dia merasa Islam adalah jawaban yang selama ini dia cari. Dia mulai baca buku tentang mualaf di Indonesia. Cerita-cerita orang yang hijrah dari Kristen ke Islam, dari ateis ke Muslim. Dia lihat pola yang sama, mimpi, keraguan, pencarian, lalu hidayah. Andreas mulai takut. Apa yang akan terjadi kalau dia benar-benar pilih jalan ini? Apa Maria akan ikut? Apa ayahnya akan terima? Suatu malam, Andreas mimpi lagi. Kali ini lebih jelas. Dia berdiri di depan Masjid Istiqlal, tapi kali ini dia pakai baju koko putih. Di tangannya Al-Quran. Di sekitarnya Maria dan ayahnya berdiri, tersenyum. Ada suara azan yang menggema, dan Andreas merasa hatinya penuh. Dia bangun lagi dengan air mata. Kali ini dia tahu dia tidak bisa lari lagi. Hari berikutnya, Andreas ke Istiqlal lagi. Kali ini, dia berani tanya petugas masjid tentang cara masuk Islam. Petugas itu seorang pria tua ramah. Jelaskan tentang syahadat. Andreas dengar dengan hati bergetar. Dia belum siap ucapkan, tapi dia tahu itu akan terjadi. Di luar masjid, hujan mulai turun lagi. Andreas berdiri di bawah atap, lihat air hujan jatuh, seperti simbol pencucian jiwa. Jakarta di sekitarnya tetap sibuk. Motor listrik berlalu lalang. Pedagang kaki lima mulai buka lapak. Tapi bagi Andreas, dunia terasa berbeda. Malam itu, dia pulang ke apartemen dengan tekad baru. Dia akan renungkan. Satu malam penuh, dia akan putuskan. Di balkon, dia lihat kota lagi. Lampu-lampu, suara klakson, aroma kopi dari warung bawah. Semua terasa sementara. Yang abadi hanya kebenaran yang dia cari. Andreas tahu, babak berikutnya dalam hidupnya akan dimulai setelah malam ini. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya.
bagi Andreas Santoso. Apartemennya di Sudirman, di lantai 25 sebuah gedung tinggi yang menghadap ke hiruk-pikuk Jakarta, menjadi saksi bisu perjuangan batinnya. Hujan sudah reda, meninggalkan udara lembab yang menyelimuti kota. Lampu-lampu neon dari gedung sebelah berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding kamar. Andreas duduk di sofa ruang tamu, tangannya memegang Al-Quran terjemahan yang sudah usang karena sering dibuka. Maria, istrinya, sudah tidur di kamar. Ayahnya juga di kamar tamu. Mereka tidak tahu bahwa malam ini Andreas memutuskan untuk renungkan segalanya. Satu malam penuh tanpa gangguan. Andreas mulai dari awal. Dia ingat pertemuan pertama dengan Ahmad Faisal di Monas yang seharusnya hanya bisnis alat musik dan kopi. Tapi itu menjadi pintu masuk ke dunia baru. Dia ingat debat di warung kopi Tamrin, di mana dia berniat membantah, tapi malah terketuk hati. Ayat-ayat tentang kesatuan Tuhan, tauhid yang sederhana, membuatnya ragu dengan doktrin Trinitas yang selama ini dia pegang teguh. Di gereja, dia ajarkan Trinitas sebagai misteri iman. Tapi sekarang, terasa seperti beban yang membingungkan. Andreas buka Al-Quran lagi. Baca surat Al-Baqarah, ayat 255. Kursi Allah, kata-kata itu terasa kuat. Seperti pelindung dari keraguan yang selama ini menggerogoti hatinya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Andreas bangun dari sofa, berjalan ke balkon. Angin malam Jakarta meniup pelan, membawa aroma asap knalpot dari jalan di bawah. Dia lihat kota yang tidak pernah tidur. Mobil listrik melaju di jalan tol, drone pengiriman melayang di langit, dan gedung-gedung tinggi yang menyala seperti pohon Natal digital. Di tengah itu semua, Andreas merasa kecil. Dia ingat mimpi di Istiqlal, visi damai yang membuatnya berkunjung ke masjid berkali-kali. Kedamaian di sana bukan ilusi, itu nyata. Lebih nyata dari khotbah-khotbahnya di gereja Menteng. Renungan berlanjut ke masa lalu. Andreas ingat masa kecil di Menteng, di rumah sederhana dengan ayah dan ibu yang taat Kristen. Ibu meninggal karena sakit, meninggalkan pelajaran tentang keteguhan iman. Ayahnya selalu bilang, iman itu seperti akar pohon, harus kuat agar tidak goyah. Tapi sekarang, Andreas merasa akar itu sudah lapuk. Bisnis alat musik tradisionalnya yang dia bangun dengan susah payah terasa hampa tanpa dasar iman yang benar. Dia ingat umat gerejanya, wajah-wajah yang percaya padanya. Apa yang akan mereka katakan kalau tahu dia ragu? Penolakan pasti datang. Tapi Andreas mulai sadar, kebenaran tidak bisa ditunda karena takut pukul 1 pagi. Andreas kembali ke ruang tamu, duduk di lantai dengan kaki disilangkan. Dia coba tiru gerakan salat yang dia pelajari dari video. Bukan salat sungguhan, tapi latihan. Tubuhnya kaku, tapi hatinya terasa lebih ringan. Dia ingat Ahmad, pengusaha kopi asal Aceh yang taat. Ahmad tidak pernah memaksa, hanya berbagi dengan sabar. Itu yang membuat Andreas tergerak. Bukan argumen teologi yang rumit, tapi keteladanan hidup. Andreas mulai bayangkan hidup baru sebagai muslim, tetap jalani bisnis, tapi dengan prinsip baru. Dia bisa gabungkan musik tradisional dengan dakwah. Seperti acara lintas budaya di Monas, keraguan muncul lagi. Bagaimana dengan Maria? Mereka menikah di gereja 2 tahun lalu, dengan janji sehidup semati dalam iman Kristen. Maria dukung karir Andreas, tapi apa dia siap ikut hijrah? Dan ayahnya, pensiunan yang taat, yang sudah tua, dan bergantung pada rutinitas gereja. Andreas takut lukai hati mereka, tapi dia ingat mimpi keduanya, di mana Maria dan ayahnya berdiri di sisinya, tersenyum. Mungkin itu pertanda. Andreas tutup mata, berdoa dalam hati. Bukan doa Kristen biasa, tapi doa sederhana. Minta petunjuk dari Tuhan yang Maha Esa. Pukul 3 pagi, Andreas masih terjaga. Dia buka ponsel,
baca cerita mu'alaf. Di Indonesia, ada yang dari kalangan artis, ada yang pendeta seperti dia. Semuanya cerita tentang perjuangan, tapi berakhir dengan kedamaian. Andreas merasa tidak sendirian. Di Jakarta yang multikultural ini, banyak orang yang hijrah diam-diam. Dia mulai tulis catatan di buku harian digitalnya. Alasan kenapa dia pilih Islam. Pertama, kesatuan Tuhan yang logis. Kedua, pesan Nabi Isa yang mirip Injil asli tanpa tambahan doktrin. Ketiga, kedamaian di masjid yang tidak dia temukan di gereja. Keempat, toleransi dalam Islam yang cocok dengan budaya Indonesia. Fajar mulai menyingsing. Suara azan subuh terdengar samar dari masjid dekat Sudirman. Andreas berdiri di balkon lagi, dengar suara itu dengan hati terbuka. Itu bukan lagi suara asing, tapi panggilan. Dia putuskan, hari ini dia akan bersyahadat. Diam-diam dulu di Masjid Istiqlal. Dia tidak mau publisitas, takut jadi gosip di komunitas. Setelah itu, dia akan cerita ke Maria dan ayahnya. Pagi harinya, Andreas mandi dan pakai baju sederhana. Dia keluar apartemen tanpa bilang ke siapa-siapa. Naik mobil ke Istiqlal, parkir di tempat biasa. Masjid pagi itu lebih ramai. Jamaah subuh baru selesai. Andreas masuk, lepas sepatu, dan cari petugas yang kemarin dia tanya. Pria tua itu masih ada, duduk di sudut. Andreas dekati, dan tanpa banyak kata, dia ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kata-kata itu keluar pelan, tapi pasti. Petugas itu tersenyum. Ucapkan selamat. Andreas merasa beban hilang. Dia sekarang muslim. Pulang ke apartemen, Andreas temui Maria di dapur. Dia sedang buat sarapan. Andreas duduk dan mulai cerita dari awal. Tentang pertemuan dengan Ahmad, debat, mimpi, renungan malam tadi. Maria awalnya terkejut, matanya melebar. Dia tanya banyak, tapi Andreas jawab dengan sabar. Seperti Ahmad dulu. Dia tunjukkan Al-Quran, jelaskan ayat-ayat yang menggerakkan hatinya. Maria dengar dan mulai baca sendiri. Dia ingat keraguan Andreas belakangan ini dan sadar itu bukan sementara. Setelah 1 jam, Maria setuju ikut. Dia bilang, selama bersama Andreas, dia siap. Ayahnya bangun siang. Andreas dan Maria cerita bareng. Ayahnya awalnya marah, bilang itu pengkhianatan terhadap warisan keluarga. Dia ingatkan tentang ibu, tentang gereja. Tapi Andreas tidak mundur. Dia cerita tentang kedamaian yang dia temukan dan bagaimana Islam menghormati Nabi Isa. Ayahnya dengar, meski sulit. Dia minta waktu. Tapi sore harinya, dia setuju ikut syahadat. Dia bilang, di usia tua, dia ingin kedamaian juga. Sore itu, mereka bertiga ke Istiqlal, diam-diam. Syahadat dilakukan bersama. Dengan petugas yang sama, mereka pulang dengan hati baru. Andreas hubungi Ahmad, cerita semuanya. Ahmad senang, tapi tidak terkejut. Dia bilang, hidayah datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Beberapa hari berikutnya, Andreas mundur dari posisi pendeta. Dia kirim surat ke majelis gereja, jelaskan alasan pribadi tanpa detail. Reaksi campur aduk. Beberapa umat kecewa. Ada yang marah, sebut dia pengkhianat. Media sosial gereja ramai, tapi Andreas tidak balas. Dia fokus ke hidup baru. Bisnis alat musik tetap jalan, tapi sekarang dia tambah elemen Islam. Seperti musik nasyid tradisional, Andreas mulai sesuaikan rutinitas. Belajar salat 5 waktu, puasa sunnah, dan baca Al-Quran setiap hari. Maria ikut, pakai hijab sederhana saat keluar. Ayahnya lambat, tapi ikut pelan-pelan. Mereka pindah ke rumah lebih sederhana, di pinggir Jakarta, dekat masjid. Ahmad jadi mentor, ajak Andreas ke kajian di Masjid Aceh di Jakarta.
Tema toleransi muncul saat Andreas ketemu teman lama dari gereja. Di sebuah kafe di Tamrin, dia diskusi dengan mereka. Bukan debat lagi, tapi berbagi. Andreas bilang, kebenaran melampaui prasangka. Dia tetap hormati akar Kristennya, tapi pilih jalan baru. Beberapa teman paham, yang lain tidak, tapi Andreas tidak paksa. Hidup baru Andreas bukan tanpa tantangan. Ada penolakan dari keluarga jauh, gosip di komunitas bisnis, tapi dukungan dari Ahmad dan komunitas mu'alaf bantu. Andreas mulai pikirkan masa depan. Jadi dai muda, bagikan kisahnya. Dia rencana buka channel YouTube, tapi itu nanti. Untuk sekarang, dia nikmati kedamaian di Sudirman yang dulu jadi tempat renungan. Akhir bab ini, Andreas siap masuk fase baru. Jakarta 2025 terus berubah. Dengan teknologi baru dan keragaman yang lebih besar, Andreas sekarang bagian dari itu. Sebagai Muslim yang menghormati budaya Nusantara, perjalanan hijrahnya hampir selesai. Tapi cerita hidayahnya baru mulai. Pagi di Jakarta, tahun 2025, masih sama seperti dulu. Macet di mana-mana, suara klakson motor listrik, dan aroma gorengan dari pedagang kaki lima. Tapi bagi Andreas Santoso, semuanya terasa baru. Dia sekarang tinggal di rumah sederhana di daerah Cilandak, pinggiran selatan Jakarta yang lebih hijau dan tenang dibanding Sudirman. Rumah itu punya halaman kecil dengan pohon mangga, tempat ayahnya sering duduk membaca Al-Quran di kursi goyang. Maria, istrinya, sudah terbiasa pakai hijab warna pastel saat keluar rumah. Mereka bertiga, Andreas, Maria, dan ayahnya sudah resmi jadi mu'alaf sejak 3 bulan lalu. Syahadat diam-diam di Istiqlal itu menjadi titik awal kehidupan baru mereka. Andreas tidak lagi pendeta. Surat pengunduran dirinya dari gereja Menteng sudah diterima. Meski sempat jadi bahan gosip di komunitas Kristen Jakarta, beberapa teman lama masih hubungi dia. Ada yang dukung, ada yang diam saja. Bisnis alat musik tradisionalnya tetap berjalan. Toko di Mall Sudirman masih ramai. Dan cabang online laris dengan pesanan angklung ke luar negeri. Tapi sekarang, Andreas tambah produk baru. Gamelan mini dengan ukiran kaligrafi Arab dan sasando yang dipadukan dengan nada-nada nasyid. Pembeli suka, taparata suka, terutama turis yang cari barang unik bernuansa Islami. Hari-hari Andreas sekarang teratur dengan salat 5 waktu. Subuh di masjid dekat rumah, zuhur di kantor, asyar di rumah, maghrib dan isya bareng keluarga. Ahmad Faisal, teman dari Aceh yang jadi pemicu perubahan, sering datang ke rumah. Mereka minum kopi gayo sambil bahas bisnis dan agama. Ahmad ajak Andreas ke komunitas mu'alaf Jakarta, sebuah kelompok kecil yang bertemu setiap Jumat malam di sebuah musala di Tebet. Di sana, Andreas ketemu orang-orang seperti dia. Ada mantan pastor dari Bandung, mantan aktivis gereja dari Surabaya, dan ibu rumah tangga yang hijrah setelah baca Al-Quran. Mereka saling cerita, saling dukung. Andreas merasa tidak sendirian lagi. Suatu hari, Ahmad usul sesuatu yang besar. Dia bilang, kisah Andreas bisa jadi inspirasi banyak orang. Bikin channel YouTube saja, katanya. Andreas awalnya ragu. Dia bukan tipe yang suka pamer di media sosial. Tapi setelah mikir, dia setuju. Mereka mulai rencanakan channel bernama Hidayah Nusantara. Tema utamanya, perjalanan mu'alaf di Indonesia dengan sentuhan budaya lokal. Andreas akan jadi host utama. Cerita pengalamannya sendiri sambil tampilkan musik tradisional. Ahmad urus produksi, pakai peralatan sederhana, kamera ponsel, lampu ring light, dan laptop bekas. Video pertama direkam di halaman rumah Cilandak. Andreas duduk di bawah pohon mangga, pakai baju koko putih sederhana. Dia cerita dari awal, latar belakang keluarga Kristen di Menteng, karir sebagai pendeta, pertemuan dengan Ahmad di Monas, debat di Tamrin, mimpi di Istiqlal,
sampai syahadat diam-diam. Dia tidak dramatisasi, hanya cerita apa adanya. Maria dan ayahnya muncul sebentar di akhir video. Beri testimoni singkat. Video diedit simple, tambah musik gamelan pelan di latar. Judulnya, Pendeta Muda Jakarta Masuk Islam. Kisah nyata, tanpa rekayasa. Channel diunggah malam itu. Andreas tidak expect banyak, tapi pagi harinya, view sudah ribuan, komentar banjir. Ada yang terharu, ada yang tanya detail, ada yang kritik. Beberapa akun Kristen bilang, itu propaganda. Tapi Andreas tidak balas. Dia fokus ke yang positif. Dalam seminggu, subscriber sudah 10.000. Video kedua tentang kenapa saya tinggalkan Trinitas, view meledak jadi 100.000. Andreas mulai rutin upload. Sekali seminggu, Jumat malam setelah kajian, komunitas mualaf Jakarta jadi basis utama. Andreas undang mereka ke channel. Ada sesi live di masjid. Andreas main angklung sambil cerita ayat Al-Quran. Penonton suka karena kontennya relatable. Bukan ceramah kaku, tapi cerita hidup dengan musik Nusantara. Ahmad bantu promosi lewat kedai kopinya. Setiap cabang kopi Gayo pasang QR code ke channel. Bisnis alat musik ikut naik. Pesanan gamelan kaligrafi datang dari Malaysia dan Brunei. Andreas tetap jadi pengusaha. Dia ikut pameran budaya di Jixpo Kemayoran, bawa booth Hidayah Nusantara. Di sana, dia demo alat musik sambil cerita singkat hijrahnya. Pengunjung ramai, banyak yang foto bareng. Media lokal mulai liput, tabloid Islam, podcast dakwah. Bahkan, stasiun TV nasional undang Andreas ke talk show. Dia tolak yang terlalu sensasional, pilih yang edukatif. Tema toleransi selalu dia tekankan. Islam menghormati agama lain, dan budaya Indonesia adalah jembatan. Maria jadi bagian penting channel. Dia buat seri hijrah istri mu'alaf, cerita adaptasi, pakai hijab, masak halal, dan dukung suami. Ayah Andreas yang dulu skeptis, sekarang sering muncul. Dia cerita, di usia 70 tahun, hijrah bikin dia lebih sehat dan bahagia. Penonton suka lihat keluarga utuh yang hijrah bareng. Suatu hari besar datang. Pemerintah DKI Jakarta undang Andreas ke acara lintas agama di Monas, tempat dia dulu kolaborasi dengan Ahmad. Tema, Harmoni Budaya Nusantara 2025. Andreas naik panggung utama, main gamelan, sambil bacakan ayat Al-Quran tentang keragaman. Ribuan orang hadir, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lain. Andreas beri pidato singkat. Saya dulu pendeta, sekarang Muslim, tapi saya tetap cinta Indonesia. Musik tradisional ini milik kita semua. Begitu juga kedamaian. Sorak-sorai menggema. Kamera drone liput dari atas. Skyline Jakarta jadi latar megah. Channel Hidayah Nusantara meledak. Subscriber capai 500.000 dalam 6 bulan. Andreas mulai kolaborasi dengan dai muda lain, Ustadz Hanan Ataki, Habib Hussein, dan musisi nasyid. Mereka bikin lagu Nusantara, bersolawat dengan iringan angklung. Video itu viral, diputar di masjid-masjid seluruh Indonesia. Andreas tetap rendah hati. Dia tolak tawaran endorse besar. Pilih fokus dakwah. Penghasilan dari YouTube, dia pakai bantu anak yatim dan bangun musala kecil di kampung. Hidup Andreas sekarang penuh makna. Pagi salat subuh, siang urus bisnis, sore rekam video, malam kajian. Maria buka kelas online untuk mu'alaf perempuan. Ayahnya jadi kakek cerita di channel. Bagikan hikmah usia tua. Ahmad tetap partner, buka cabang kopi halal di mal-mal besar. Tantangan masih ada. Ada hate comment, ancaman dari kelompok ekstrem, dan gosip di media. Tapi Andreas hadapi dengan sabar. Dia ingat perjuangan dulu, krisis iman, penolakan gereja, keraguan keluarga. Semua itu jadi bahan cerita.
Channel tambah seri menghadapi fitnah setelah hijrah. View selalu tinggi. 1 tahun setelah syahadat, Andreas kembali ke Monas. Kali ini bukan kolaborasi bisnis, tapi syukuran. Dia adakan konser dakwah gratis, musik tradisional, ceramah, dan bagi kopi. Ribuan orang datang. Andreas naik panggung, lihat wajah-wajah bahagia. Dia ingat dulu, di tempat yang sama, dia masih pendeta skeptis. Sekarang, dia dai muda yang jadi inspirasi. Malam itu, Andreas pulang ke Cilandak. Rumah kecil mereka penuh tawa. Maria masak rendang, ayahnya cerita ke cucu tetangga. Andreas buka laptop, lihat notifikasi, 1 juta subscriber. Dia tersenyum, bukan karena angka, tapi karena pesan sudah sampai. Hidayah Nusantara bukan hanya channel, tapi gerakan. Gerakan pencarian kebenaran di tengah prasangka. Dengan akar budaya Indonesia, Jakarta 2025 terus maju. Kereta cepat, gedung pintar, drone di mana-mana. Tapi di hati Andreas yang abadi adalah iman. Dia tutup hari dengan salat Isya, lalu tidur. Besok, video baru akan tayang. Cerita Hidayah terus berlanjut, 1 view demi 1 view.